Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ocha Alim, redaktur harian Tribun Timur. Pada ngobrol sehat kita pada sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Jantung merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Salah satunya adalah mempunyai jalur untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Namun terkadang kita sebagai orang awam tidak mengerti dan mengetahui bagaimana cara menjaganya. Sehingga jika memang ada gejala timbul sejak awal, kita tidak terlambat untuk membawa ke rumah sakit keluarga kita atau ke pusat kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan siang hari ini, saya mengundang spesialis jantung dan pembuluh darah yang selalu terlibat pada edukasi dan penanganan penyakit jantung di Makassar dan Indonesia. Di samping saya ada Dr. Ausi. Dr. Ausi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Ces, kita lihat wajahnya Dr. Ausi ini sangat glowing. Kalau dokter ya pastilah gitu ya. Nah, dok, silahkan kita sapa-sapa dulu Ces tak semua Tribuners kita. Bisa mungkin dokter perkenalkan dirinya. Ya silahkan deh dok. Oke. Selamat sore. Sapaannya apa ini berarti? Tribuners bisa. Tribuners. Oke. Selamat sore para Tribuners. Perkenalkan, saya Dr. Ausi Fitriani Gasnawi. Saya adalah seorang dokter spesialis jantung yang bekerja di rumah sakit, kalau di Makassar ya, saya bekerja di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Wahidin Dr. Sudiro Husodo dan di Rumah Sakit Unhas. Dan kegiatan saya sehari-hari ya saya biasanya di rumah sakit atau mengajar biasanya. Oh. Selain itu dok, apalagi dok? Wah, kalau selama pandemi mungkin nggak bisa banyak berkegiatan ya, jadi mungkin kegiatannya jadi dibanyakan di rumah aja. Kalau tidak ya bertugas di rumah sakit. Oh iya. Oke, kalau selama pandemi ini dokter tentu banyak di rumah saja ya. Kalau mengajar juga. Iya. Mengajar juga pasti masih virtual ya. Iya. Oke, semua serba online sekarang. Wah, ya. Sekarang juga online juga kita menyapa para Tribuners ya. Dok, ini sebagai orang awam, ini kan banyak CS-nya kita ini Tribuners ini yang belum tahu tentang apa fungsi jantung. Sebagai orang awam kan mereka kenal itu jantung hanya untuk memompa, memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan struktur jantung itu sendiri bagaimana dok? Oke, jadi sebenarnya struktur jantung itu tidak sesimpel hanya memompa saja ya. Jadi tapi memang fungsi utamanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi secara struktur jantung itu ada beberapa strukturnya. Mulai dari paling luar dia ada pembungkusnya, ya namanya pembungkus jantung atau kita namakan perikardium, ya pembungkus jantung. Lalu yang di dalamnya ada otot jantung, ya itu yang fungsinya yang memompa darah itu, ya benar. Dan kalau misalnya jantung kita belah dua, kita buka, sebenarnya dia punya beberapa ruang, ya. Ada 4 ruang di dalam situ. Ruangnya itu dibagi ada sekatnya dan juga dibagi ada katup jantung namanya. Jadi dari satu ruang ke ruang lain dibatasi oleh katup. Dan selain itu juga dia ada pembuluh darah karena kan ceritanya memompa ya, jadi dia memompa darah maka ada yang masuk adalah pembuluh darah gitu. Jadi darah yang masuk melalui pembuluh darah masuk ke dalam jantung baru dipompakan ke seluruh tubuh gitu. Tapi yang paling utama sih mungkin yang dikenal sama orang awam adalah koroner ya, paling sering itu. Betul. Apa itu koroner sebenarnya? Koroner itu adalah pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari dia mengalirkan darah ke otot jantung kita. Jadi fungsinya pembuluh darah koroner itu memberikan nutrisi sama oksigen ke otot jantung kita yang sedang memompa. Gitu. Jadi itu paling pentingnya kenapa sakit jantung koroner itu berarti pembuluh darahnya ada masalah, pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otot jantung gitu.
Ya, jadi kalau ada struktur yang satu bermasalah, itu pasti akan Oh ya, mempengaruhi. bisa Nah, mempengaruhi. nah ini yang paling sering bermasalah pada struktur itu apa, Dok? Yang paling sering sekali. Paling sering ya, sebenarnya semua struktur itu bisa ya. Jadi mulai dari yang tadi saya bilang pembungkusnya, mau ototnya, mau katupnya, ya semua bisa ada penyakitnya ya. Tetapi paling sering dan mungkin menjadi paling perhatian karena dia adalah salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Iya, betul. Itu ya Jantung. penyakit jantung koroner. Betul, koroner. Iya, itu yang paling sering karena memang insidensnya populasinya banyak sekali di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Di Indonesia dia adalah ranking 1 untuk penyebab kematian tertinggi untuk penyakit tidak menular. Nomor 1. Iya, dan kalau di dunia di WHO 2016 juga merupakan penyakit tidak menular ya, yang menyebabkan kematian paling tertinggi. Atau biasa disebut penyakit degeneratif. Degeneratif ya, boleh. Ya? Penuaan ya, degeneratif itu Oke, ya benar. oke. Tapi nggak harus tua kok kalau mau kena koroner sekarang. Oh iya, sekarang ini anak muda banyak sekarang. Iya, sekarang anak Karena muda pola juga. makan, pola hidup yang tidak Karena ini. lifestyle. Betul. Jadi dari pola makan, dari kebiasaan seperti merokok, kurang olahraga atau inability, jadi tidak banyak bergerak aktivitasnya. Apalagi sekarang pandemi tambah lagi nggak bisa beraktivitas banyak, maka resiko untuk terjadi penyakit jantung koronernya jauh lebih tinggi akhirnya. Gitu. Jadi memang kita sebagai orang awam memang harus waspada ya selalu ya, Dok. Nah, ini kan biasanya kalau tiba-tiba masyarakat banyak itu yang merasa berdebar-debar jantungnya. Kalau dalam keadaan seperti, kenapa jantungku ini berdebar-debar? Mungkin ketemu gebetan kali ya. Atau ketemu dokter Ausi ya. Atau ketemu, kenapa saya dumba-dumba ini Tribuners? Nah, apa sih sebenarnya perbedaan? Kan kalau kita olahraga, Dok, naik sepeda, lari, jogging itu segala macam kan kita juga berdebar-debar juga. Sebenarnya apa sih bedanya, Dok, kalau kita berdebar-debar karena memang jantung kita ada masalah dengan kalau kita olahraga? Oke. Jadi kalau berdebar itu sendiri ya bisa banyak faktor ya, multifaktor, bukan pasti itu karena ada penyakit jantung, juga bukan karena penyakit jantung ya. Tapi mungkin kita yang ke olahraga dulu, yang pada orang yang sehat. Pada saat kita olahraga itu kan otot itu banyak dilatih ya. Kita kan sambil olahraga berarti otot kita banyak yang dilatih dan membutuhkan oksigenasi, membutuhkan darah yang banyak ya. Kompensasinya jantungnya harus bekerja lebih kuat. Jadi dia memompa darah lebih banyak dan akhirnya kita merasa berdebar. Itu untuk dia bisa memenuhi kebutuhan oksigen nutrisi tubuh kita gitu. Tapi itu secara normal sebenarnya, memang efek pada saat olahraga bakal meningkatkan heart rate atau nadi kita gitu. Betul. Tetapi ada beberapa kondisi ini tidak olahraga kok rasanya berdebar. Nah, bisa saja itu adalah suatu penyakit jantung, bisa juga tidak. Nah, kalau misalnya berdebarnya itu disertai dengan beberapa keluhan, misalnya keringat dingin atau sesak nafas, tambah nggak enak nafasnya, atau mungkin ada nyeri dada ya, atau malah tiba-tiba setelah berdebar tiba-tiba pingsan ya, itu berarti sangat harus diwaspadai. Kemungkinan besar itu ada gangguan konduksi jantung atau listrik jantung yang harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak, saya nggak ada keluhan gitu, Dok, tapi saya merasa berdebar terus menerus. Nah, bisa kita evaluasi sebenarnya. Kalau misalnya memang berdebarnya itu tidak ada keluhan tambahan, maka yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan yang kita, kalau misalnya dibawa ke dokter, biasanya kita akan lakukan rekaman jantung ya. Dari rekaman jantung itu kita lihat apakah ada kelainan listrik jantungnya apa enggak. Itu yang pertama. Oh, kalau misalnya nggak ada kelainan listrik jantungnya, terus ternyata jantungnya masih sehat, mungkin masih usia muda, kita bisa memikirkan faktor-faktor lain yang bisa bikin berdebar. Salah satu penyakitnya adalah hipertiroid. Jadi tiroid yang tinggi pun itu bisa menyebabkan efeknya jantungnya jadi ikut berdebar kencang gitu. Oh, bisa juga gitu bisa. ya. Jadi bisa karena jantung, bisa juga karena penyakit yang lain ya. Tapi memang memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut bila memang sangat mengganggu gejalanya gitu. Jadi kalau sudah dapat gejala-gejala seperti itu, Dok, kan biasa banyak masyarakat awam kita yang takut ke rumah sakit ya. Kalau sebaiknya menurut dokter, kalau tiba-tiba dapat gejala seperti itu,
berdebar-debar, apakah cukup dengan istirahat aja tidur atau gimana dok? Oke. Kalau misalnya dibuat istirahat pun ternyata masih berdebar gitu ya, harus dievaluasi dulu. Mungkin saja ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu, misalnya habis minum kopi, kafein tinggi ya, atau faktor lain misalnya lagi stres atau kurang tidur, itu juga bisa menyebabkan sebenarnya. Tapi bila itu bisa berlanjut terus-menerus sehingga mengganggu tidur atau bahkan ada ditambah gejala, ya lebih baik diperiksakan dulu. Gitu. Ada kan juga orang biasa itu dok, tangannya keringat basah. Iya, ini coba bisa dijelaskan. Banyak ini pemirsa kita, wih kenapa berkeringat tanganmu? Hati-hati kok. Cuci tangan ya. Iya itu bisa jadi keringat tuh sampai ada biasa yang menetes-netes begini. Itu bisa dijelaskan. Iya. Itu adakah hubungannya dengan jantung atau bagaimana dok? Iya. Itu sebenarnya mitos yang sangat umum mitos ya. Pemirsa. Ini mitos dan fakta gitu bahasnya. Jadi sebenarnya kalau jantung, kalau misalnya tangannya basah gitu ya, itu sebenarnya adalah mitos kalau dia adalah satu penyakit jantung ya, karena penyakit jantung itu tidak perlu tangannya harus basah, itu pertama ya. Gitu. Jadi bisa kelainannya banyak yang lainnya gitu. Jadi kalau tangannya basah, sering basah ya, jadi sampai keluar air gitu, mungkin bisa saja ada gangguan di kelenjar keringat atau misalnya seperti tadi saya bilang hipertiroid, jadi makanya kelenjar keringatnya banyak, akhirnya tangannya jadi basah. Tetapi apakah itu langsung berarti tangan saya sering basah berarti saya sakit jantung? Wah, insya Allah bukan, itu adalah mitos. Jadi Ces, kalau keringat tangan tak, jangan kisotak nah. Karena banyak tuh orang yang sotak. Begitu keringat tangannya, wih jantung kok nih kau. Jadi sudah dijelaskan tadi sama Dokter Usi bahwa itu cuma mitos. Jadi banyak penyebab. Mungkin karena kelenjar juga ya dokter, atau kelebihan keringat yang ini. Nah, menarik sekali dok ini perbincangan kita pada siang hari ini. Nah ini dok, banyak kita jumpai juga di masyarakat kita ini, khususnya orang tua yang selalu bilang biasa serangan jantung karena tekanan darahnya tinggi, hipertensi. Nah itu biasanya kalau tekanan darah tinggi biasanya pecah pembuluh darah, itu biasa stroke. Iya, nah, ini berpengaruh juga Kak Dok? Kalau hipertensi ini iya. Dengan penyakit jantung. Dengan penyakit jantung ini koroner. Ya, sebenarnya hipertensi sendiri adalah salah satu faktor resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Kenapa? Pada pasien dengan hipertensi kita bayangkan kayak selang. Saya suka menjelaskan ke sama mahasiswa itu kayak selang. Jadi aliran selangnya ini kencang sekali, kan tensinya tinggi. Nih. Nah, kalau misalnya selang yang alirannya kencang terus-menerus, kira-kira pipa bisa rusak apa enggak? Ya lama-lama seperti aus ya, pipanya bisa rusak. Nah, itu sama dengan prinsipnya dengan pembuluh darah kita. Dengan tekanan yang sangat tinggi terus-menerus di pembuluh darah kita bisa merusak pembuluh darah kita. Nah, kalau ada yang bagian yang rusak itu bisa memudahkan lemak-lemak jahat yang ada di aliran darah kita itu bisa menempel di pembuluh darah kita. Melengket di pembuluh darah. Melengket di pembuluh darah atau yang kita namakan aterosklerosis. Jadi dia menempel. Awalnya mungkin nggak, karena lama-lama karena tensinya tinggi terus-menerus, akhirnya lapisan pembuluh darah yang paling luar itu akhirnya rusak. Nah, akhirnya ya lemak-lemak darah yang berada di darah itu bisa nempel ke pembuluh darah dan mereka membuat suatu penumpukan di pembuluh darah yang kita sebut sebagai aterosklerosis atau mungkin ada yang penyempitan pembuluh darah jantung gitu. Inilah yang menyebabkan orang biasa pas andring itu. Iya, salah satunya. Salah satunya. Iya. Oke. Nah kan orang tua kita itu yang kok makan garam banyak-banyak, nanti naik di darahmu, hipertensi berpengaruh kayak itu dok? Oh iya. Kalau garam yang tinggi, memang konsumsi garam yang tinggi itu memang menjadi salah satu faktor bisa meningkatkan tekanan darah, ya karena garam itu sifatnya menarik air. Jadi garam itu kalau masuk dalam tubuh kita itu dia berikatan dengan air. Nah, dengan dia berikatan dengan air akhirnya jantung jadi tensinya bisa jadi tinggi. Itu salah satu mekanismenya. Tapi kalau misalnya memang pasiennya sudah hipertensi, gitu ya, tekanan darah tinggi, memang harus menghindari garam. Kenapa? Biasanya anjurannya sebenarnya garamnya hanya 2 gram per hari.
Hanya 2 gram per hari. Ya, 2 gram itu sebesar 1 sendok teh kalau masak ibu-ibu. Kan kadang-kadang kalau ibu masak, garam sebanyak-banyaknya supaya enak, gurih ya rasanya. Cuman kalau memang memiliki penyakit jantung, terutama hipertensi, sebaiknya dihindari. Jadi maksimal pemberiannya adalah 2 gram per hari atau kurang lebih 1 sendok teh gitu. Jadi memang harus dihindari. Tapi hipertensi sebenarnya ada beberapa macam. Jadi hipertensi itu dibagi, ada hipertensi yang grade 1, ada yang grade 2. Ya, hipertensi itu peningkatan tekanan darah ya. Jadi normalnya tekanan darah kita itu sebenarnya di bawah 140/90. Iya. Ya, tapi kalau kita sudah di atas itu, jadi kalau dia di atas 140/90 itu adalah hipertensi masih grade 1 ya, masih grade 1. Kalau dia sudah naik lagi, sudah di atas 160/110 itu sudah masuk ke grade 2 gitu. Jadi hipertensi pun sebenarnya ada tingkatannya, tingkat 1 dan tingkat 2 gitu. Tetapi yang harus diwaspadai kalau misalnya kita tensinya naik sampai di atas 180/120 itu tinggi sekali. Itu namanya hipertensi urgency atau segera. Gitu. Itu segera sebenarnya harus dibawa ke rumah sakit untuk diturunkan. Karena itu tadi yang tadi disampaikan Kak Ocha, kalau misalnya dibiarkan terus, yang ditakutkan adalah kan alirannya tinggi nih, bisa akhirnya kencang, bisa pecah pembuluh darahnya, salah satu pembuluh darah yang di otak yang akhirnya menjadi stroke. Kalau di otak menjadi stroke, kalau di jantung menjadi penyakit jantung koroner, kalau di kaki dia bisa jadi penyumbatan pembuluh darah di kaki. Jadi sebaiknya kalau sekarang ini perlukah ada alat tensi darah untuk di rumah, Dok? Sebenarnya untuk kalau untuk waspada aja. Ya. Sebenarnya kalau memang kita punya keluarga yang punya tekanan darah tinggi, jadi kita ada riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi, atau misalnya memang pernah kita diukur dan tekanan darahnya tinggi, sebaiknya pengukuran itu dilakukan rutin ya. Kalau masih usia muda mungkin kita tidak harus setiap hari ya, mungkin paling nggak cek dalam 1 bulan atau 3 bulan kita evaluasi tekanan darah kita. Tapi kalau misalnya kita punya faktor resiko, misalnya laki-laki di atas 45 tahun ya, atau perempuan di atas 55 tahun, nah itu harus berkala dicek tekanan darahnya, dan cek tekanan darah juga harus ada ininya, ada aturannya. Iya, jadi kalau kita jangan, yang pertama sebaiknya tekanan darah itu diukur pada saat baru bangun tidur. Gitu. Jangan pada saat sudah beraktivitas. Jadi baru bangun tidur coba ditensi. Itu namanya tekanan darah basal. Gitu ya. Terus habis itu kita kalau misalnya saya nggak bisa habis tidur misalnya, atau saya lagi di rumah sakit mau diperiksa, istirahatkan dulu pasiennya. Jadi itu berapa lama istirahat? Kurang lebih 10 menit. 10 menit. Ya, jadi dia sudah dalam kondisi normal dulu, sudah enggak misalnya ngos-ngosan tiba-tiba ditensi langsung naik. Gitu ya. Jadi istirahatkan dulu ya. Terus 10 menit lalu gunakanlah kalau bisa baju yang agak longgar ya di sini ya, agak longgar, dan pengukurannya harus pas gitu. Jadi ada teknik-tekniknya, tapi yang paling penting adalah pengukuran tekanan darah basal, yaitu pengukuran tekanan darah pada saat baru bangun tidur. Nah itu tekanan darah ketika kita belum ngapa-ngapain itu basalnya segitu. Nah artinya kalau kita aktivitas bisa lebih tinggi. Jadi bayangkan kalau basalnya sudah tinggi 140 atau 150, pada saat kita misalnya lari atau emosi marah itu bisa jauh lebih tinggi. Jadi itu harus diwaspadai dan mungkin harus diterapi gitu. Nah ini Dok, karena kita berhubung kita bicara tentang penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini saya kan banyak mendengar tentang penyempitan pembuluh darah. Katanya itu karena kolesterol kita, jahat ya, LDL kita yang tinggi terus. Ini bisa menyebabkan juga kita mati mendadak kalau kolesterol kita tinggi ya? Oke, kalau kolesterol tinggi langsung mati mendadak sih nggak langsung, kolesterol tinggi langsung mati mendadak nggak, cuman dia lewat satu jalur dulu, jadi dia jadi ada yang dinamakan sebagai sindrom koroner akut atau penyakit jantung koroner atau dengan kata lain serangan jantung ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya hipertensi terus habis itu rusak pembuluh darahnya, lemak darahnya bisa menempel di pembuluh darah. Nah, lemak yang tadi menempel itu pada satu posisi atau pada satu misalnya habis marah terus tiba-tiba itu lemaknya bisa lepas. Dan akhirnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah
di koronernya kita. Nah, kalau misalnya tersumbatnya total, nah itu berarti kan tiba-tiba aliran darah ke otot jantung nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Ya, yang pertama dirasakan pasien pasti nyeri dada, Iya. gitu ya. Nah, kalau misalnya itu misalnya dia penyumbatannya total ya, sama sekali nggak ada aliran, bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak. Gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar untuk bisa menjaga pembuluh darah kita, jantung kita supaya tetap sehat, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit itu. Gitu. Jadi kan yang pernah saya dengar itu dok, ini kan pembuluh darah kita. Iya. Itu pembuluh darah itu dialiri 3 elemen kan? Sel darah putih, darah merah, terus kolesterol. Nah, ini 3 elemen ini tidak bisa menyentuh dinding pembuluh darah. Iya, betul. Ya. Jadi kapan dia sentuh dinding pembuluh darah mengalami penyempitan. Itulah biasa orang dipasang ring itu. Ring cincin. Nah, bisa dijelaskan mungkin dok? Oke, jadi sebenarnya itu tadi pembuluh darah kita ya, aliran darah itu memang bukan hanya sel darah merah, sel darah putih, ada namanya platelet, banyak sebenarnya. Banyak. Ada imun, ada kalau misalnya kita gula darahnya tinggi, ada gula darah juga lewat, semua yang masuk dalam tubuh kita itu masuk di pembuluh darah kita. Nah, kalau terjadi kerusakan pada lapisan paling luar dari pembuluh darah namanya endotel. Jadi pembuluh darah kita itu dilapisi beberapa lapis, lapisan paling luar namanya endotel gitu. Dia kayak pagarnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan sampai si lemak-lemak jahat itu nggak bisa nempel karena endotelnya ngusir, nggak boleh gitu. Jadi dia akhirnya menyebabkan pembuluh darahnya masih bersih. Nah, pada satu posisi di mana endotel itu bisa rusak atau si penjaga paling luar bisa rusak. Nah, ketika dia rusak, akhirnya si lemak-lemak jahat yang sedang berada di dalam pembuluh darah kita itu bisa menempel dan masuk ke dalam pembuluh darah kita gitu. Nah, masuknya dia lama-kelamaan tambah banyak. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, misalnya karena dia tidak makannya tidak dijaga, masih makan goreng-gorengan, kolesterolnya masih tinggi gitu ya. Semakin banyak penumpukannya, akhirnya lama-lama menjadi gunung di situ. Jadi penumpukan di pembuluh darah koroner gitu. Nah, itu yang memang harus diwaspadai. Caranya kita mencegah itu ya kembali lagi kita mengatur supaya lemak darah kita tidak banyak, lemak yang jahat itu, dan kita menjaga supaya si endotel, si penjaga pembuluh darah kita itu tetap sehat. Gitu. Jadi bagaimana cara pengobatannya dok? Kan ada yang biasa juga itu pembuluh darah diketeter ataukah dipasang alat pacu jantung, ya? Apa memang seperti itu dok? Oke. Jadi kalau misalnya kita ada penyumbatan di pembuluh darah koroner, itu harus diingat bahwa tidak semua penyumbatan itu pasti akan dipasang cincin ya. Tidak semua, ada aturannya. Aturannya adalah kalau misalnya penyumbatannya sudah lebih dari 70%, jadi kalau kita nyumbat, kalau kita ukur ini kemungkinan lebih nih dari 70%, maka perlu dilakukan pemasangan cincin atau kateterisasi jantung ya, atau stenting, itu sama juga bahasanya. Jadi kita pasang cincin di area yang menyumbat. Itu fungsinya supaya apa? Tadi yang ada penumpukan itu akhirnya dia tergerus dengan stemnya, akhirnya alirannya lancar lagi. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya pacu jantung itu agak lain lagi. Itu kalau pacu jantung sebenarnya untuk gangguan irama jantung ya. Tetapi harus ingat kalau kita pasang cincin itu bukan buka operasi jantung ya. Jadi sebenarnya tindakannya itu hanya lewat pembuluh darah. Jadi seperti masuk lewat infus gitu. Dan pasiennya sadar pada saat tindakan itu sadar penuh, tidak di dalam kondisi bius, biasanya cuma di bius lokal saja di daerah yang kita mau masukkan alat. Dan pada saat tindakan biasanya kita akan kasih tahu nih sama keluarga, oh ibu atau bapak yang tadi kita rasa nyeri dada itu ternyata memang ada penyumbatan di sini, dan di sini. Kan pembuluh darah koroner kita ada 3 ya, ada yang ke kiri 2, ke kanan 1. Nah, bisa saja di mana saja itu penyumbatannya gitu. Dan kita bisa jelaskan, oh ini penyumbatannya di kiri atau yang di kanan gitu. Dan kita memerlukan memasangkan cincin kalau misalnya penyumbatannya di atas 70%. Gitu. Tapi kalau di bawah itu biasanya kita kasih obat-obatan saja. Kasih obat-obat saja supaya baik untuk melancarkan juga menghilangkan keluhan ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri dada, kita kasih obat fungsinya untuk mengalirkan pembuluh darahnya atau melebarkan jalan pembuluh darahnya supaya nyeri dadanya hilang. Gitu. Terus oke dok, bagaimana dengan perokok?
dia berisiko tinggi kah atau gimana dok? Bisa dijelaskan tuh karena banyak ini case kita ini banyak perokok. Biar sudah merasa ini dikasih tahu hati-hati, tetapi jangan begitu. Tuhan itu kalau mau ke waktu tapi mati-mati, jangan begitu Tribuners. Ini jantungnya satu kali jadi hidup, jangan setengah mati nanti bikin siksa nanti orang di rumah jaga kita. Gimana ya? Betul. Ya mungkin bisa dianukan berisiko tinggi kah ini perokok? Kalau perokok ya. Perokok itu sebenarnya jadi komponen dari rokok itu merusak endotel ya, yang tadi saya bilang endotel itu adalah tadi lapisan yang paling luar pembuluh darah. Nah, kalau kita merokok misalnya usia muda ya 10 sampai 20 tahun kemudian dari penelitian ya ini 10 sampai 20 tahun kemudian ada resiko sangat tinggi untuk terjadi penyakit jantung koroner. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita merokoknya yang continue terus menerus lebih dari 1 bungkus mungkin per hari. Dan ini juga terutama untuk vaping ya, sama aja sebenarnya ya. Jadi dia mempunyai resiko yang hampir sama dengan merokok. Jadi memang tidak dianjurkan. Karena apa? Komponen dari rokok itu racunnya mungkin kalau saya bisa sebutkan ada mungkin lebih dari 100 racun di dalam sebuah rokok gitu. Jadi racun-racun itu bisa merusak pembuluh darah kita. Nah, bayangkan kalau misalnya kita merokok usia sekarang ya anak SMP misalnya 10 11 tahun ya, kemungkinan sekitar 10 sampai 20 tahun kemudian pada dia usia 20 atau usia 30 dia sudah bisa kena jantung koroner. Dan jangan salah, pasien saya paling muda. Ini bukan nakut-nakutin ya, waduh nanti pada takut semua. Kasih takut saja pemirsa biar kapok ya. Kasih takut lagi dok, saya lebih suka. Jadi saya pernah mendapatkan pasien pada saat pendidikan saya itu usia 22 tahun itu sudah serangan jantung. Dan satu-satunya resiko dia nggak ada tekanan darahnya bagus segala macam. Cuman satu-satunya resiko karena dia merokok 1 bungkus per hari dari usia 10 tahun. Astaga. Gitu. Jadi memang harus waspada ya, jangan merokok. Kalau enggak nanti ketemu saya di rumah sakit. Kalau ketemu dokter bagus, Ji. Ya? Ketemu malaikat maut. Waduh, lebih ngeri lagi kalau itu ngeri lagi. Bahaya. Jadi, ini dokter yang setiap hari menangani orang bermasalah dengan jantung. Ini sudah diberikan tadi. Jangan lagi bilang mati pakai mati. Ini yang bahaya sekali nih. Jadi saya terus terang ini sangat menghindari rokok. Kalau ada orang yang merokok, saya bawa terpapar asapnya saja, itu saya pasti ganti baju. Karena kenapa? Saya memang tidak suka. Dulu waktu SMP memang saya belajar merokok. Karena melihat teman-teman saya SMP merokok, begitu saya merokok saya telan asapnya. Tertinggal 2 minggu di sini, saya langsung bilang saya berjanji tidak mau lagi ini, kan menyiksa. Iya, betul. Nah itu. Nah oke dok, kita lanjut lagi. Ini kalau tidak ada gejala apa-apa dok, jantung kita tidak berdebar-debar, tidak sesak nafas, ya. Sebaiknya perlukah kita periksa rutin? Oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang kita tidak ada gejala apapun ya, tetapi kita punya faktor resiko. Faktor resiko itu apa? Faktor resiko adalah resiko kita untuk terkena sakit jantung. Salah satu resikonya adalah resiko yang bisa diubah atau modifiable dan resiko yang tidak bisa dirubah. Ya, jadi ada resiko-resiko yang tidak bisa kita rubah. Contohnya apa? Misalnya keluarga kita ada penyakit jantung ya, kita mempunyai dari penelitian bahwa kalau misalnya keluarga kita ada resiko penyakit jantung atau pernah meninggal karena penyakit jantung, maka resiko itu menjadi salah satu resiko kita juga untuk menjadi penyakit jantung gitu. Jadi ada faktor resiko dari keluarga. Yang kedua, misalnya dia laki-laki yang tadi saya sebutkan, laki-laki di atas 45 tahun. Untuk sekarang pun sebenarnya kita masih batasan 45 tahun, walaupun sekarang trennya sudah lebih muda dari itu sebenarnya. Gitu. Dan atau dia perempuan usia di atas 55 tahun atau sudah postmenopause, itu mempunyai resiko untuk penyakit jantung ya, penyakit jantung koroner ya kalau ini ya. Atau misalnya dia memiliki faktor-faktor resiko yang tidak bisa dirubah, misalnya kolesterolnya tinggi, ya LDL terutama. LDL itu adalah lemak jahat. Kalau HDL adalah lemak baik ya.
Jadi kalau misalnya kolesterolnya tinggi atau LDL-nya tinggi itu harus waspada, harus cek rutin. Minimal sebenarnya dianjurkan kalau misalnya memang mempunyai faktor resiko, usia di atas 30 tahun dianjurkan 6 bulan hingga 1 tahun gitu, cek rutin. Rutin 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan atau 1 tahun. Gitu. Paling minimal itu pas 6 bulan dan pas 1 tahun gitu. Jadi bisa 2 kali atau 1 kali kalau tanpa gejala sama sekali. Tapi kalau misalnya sudah ada mulai gejala, maka itu sudah harus di screening. Jadi kita harus tahu resikonya apa saja. Misalnya LDL-nya harus kita kontrol, gula darahnya kita harus kontrol, atau tensinya mungkin kita harus kontrol. Dan mungkin itu sudah kontrolnya lebih dekat lagi, 3 bulan sekali, bisa sampai sebulan sekali gitu. Kalau sudah ada gejala. Ya. Nah ini dok, ada kan pepatah yang mungkin biasa kita dengar. Apa yang kita makan, kita adalah apa yang kita makan. You are what you eat. Iya, benar sekali. Kita adalah apa yang kita makan. Makan apa hari makan ini? Makan apa kita, hari ini kita ya? Nah orang makan, ada orang yang obesitas, tiba-tiba nanti diabetes. Nah itulah tadi pepatah itu yang kena ya dok ya. Iya, betul nah sekali. sebaiknya kita konsumsi apa dok kalau untuk menjaga jantung kita ini? Untuk menjaga jantung sebenarnya triknya bukan hanya konsumsi makanan saja, tetapi ada yang lainnya ya. Tadi sebenarnya kalau di Kemenkes itu ngasih tahu harus cerdik. C-nya itu adalah cek rutin, E-nya itu enyahkan rokok, R-nya itu rajin berolahraga, D-nya itu diet, itu tadi makan makanan, dan K-nya itu kelola stres. Gitu. Jadi itu semua adalah cara kita untuk menjaga jantung kita. Tapi untuk diet itu sendiri, jadi sebenarnya kita makan rutin normal gitu ya. Jadi makan ada porsi karbohidratnya, ada porsi proteinnya, ada mineral dan vitamin. Jadi sebenarnya sih tidak ada larangan harus makan apa yang paling banyak, nggak ada. Tetapi dalam porsi sewajarnya ya. Dan kalau bisa menghindari banyak makanan-makanan yang lemak jenuhnya tinggi, misalnya sering digoreng, goreng-gorengan, atau misalnya yang sering kita ya makan coto ya, ada banyak organ-organ di dalam itu. Enak, apa yang enak itu biasanya nggak sehat itu masalahnya ya. Cuman kadang saya suka bilang hindari segala sesuatu yang putih sebenarnya. Yang putih? Putih, yaitu apa? Nasi putih. Itu susah memang, tapi dijaga. Jangan misalnya 1 piring nasinya tapi lauknya sedikit ya. Jadi porsi yang seimbang lah gitu. Nasi putih, roti putih ya. Kalau masih bisa kita ganti dengan roti gandum jauh lebih bagus. Ya, terus roti putih yang biasa disebut itu roti tawar. Roti tawar, iya. Kesukaan tak itu, guys. Iya, pagi-pagi makan roti tawar tuh sama minum kopi ya. Nah, yang putih bisa kita mengganti dengan roti gandum misalnya. Yang ketiga itu gula putih. Itu konsumsi gula tinggi itu juga beresiko salah satunya diabetes yang akhirnya bisa juga menjadi penyakit jantung ya. Dan yang terakhir adalah tepung, yaitu goreng-gorengan itu tadi. Wah, goreng-gorengan ini dok, orang Bugis Makassar itu aslinya. Bukan cuma Bugis Makassar, Indonesia dah. Iya. Senang sekali dengan goreng-gorengan, apalagi gorengannya itu minyaknya sampai dipakai berapa kali ya. Itu ini tingkat kalau misalnya minyak dipakai berulang kali, tingkat karsinogennya atau tingkat untuk bisa menyebabkan kanker itu tinggi. Terus yang kedua lemak jenuhnya tuh tinggi sekali. Jadi harus dihindari. Kalau bisa penggunaan minyak hanya sekali. Jadi jangan diulang-ulang. Ibu-ibu kan suka tuh Pak, supaya hemat disaring. Suka sekali. Iya, tapi sebenarnya yang dianjurkan itu jangan disaring. Kalau bisa menggunakan lemak yang lebih bagus lagi. Jadi biasanya kita kan pakai minyak kelapa. Kalau memungkinkan ya, tidak harus. Memungkinkan mungkin bisa diganti dengan olive oil misalnya atau minyak zaitun. Itu jauh lebih sehat. Gitu. Oke dok, sebelum kita tutup sesi pertama ini, saya mau bertanya juga dok. Olahraga di rumah, olahraga apa yang baik buat kesehatan jantung kita dok? Terutama saat pandemi ini ya. Iya ini karena masa pandemi ini. Iya, karena pandemi kita kerjanya di depan TV, nonton drakor biasanya ya, makan makanan gitu. Banyak malah nggak olahraga, atau malah kita menjadi orang yang suka goes ya. Iya betul. Sebenarnya kalau olahraga untuk jantung yang dianjurkan adalah yang latihan fisik atau aerobik
ya. Aerobik itu apa? Maksudnya adalah olahraga bukan seperti sport ya. Sport itu macam seperti main bola ya, futsal atau tenis itu adalah sport. Kalau latihan fisik atau aerobik itu seperti jalan cepat atau lari ya, atau naik sepeda, atau salah satunya juga bisa berenang ya. Itu sebenarnya yang dianjurkan adalah yang seperti itu. Tetapi ada batasannya. Untuk hanya menjaga kesehatan jantung saja, bukan untuk bodybuilding ya, supaya kita jadi atlet, bukan. Tapi untuk menjaga kesehatan jantung yang dianjurkan adalah olahraga 3 sampai 5 kali dalam seminggu dalam waktu 30 sampai 45 menit saja. Jadi nggak perlu per jam-jam sebenarnya. Jadi 30 sampai 45 menit. Cukup 30 sampai 45 menit. 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Gitu. Itu yang cukup hanya untuk menjaga kesehatan jantung. Dan itu tadi olahraganya tadi saya sudah sampaikan. Yang dianjurkan adalah olahraga yang tingkatannya moderate atau sedang. Jadi tingkatan olahraga itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung adalah olahraga yang intensitasnya itu intensitas sedang gitu. Bagaimana caranya kita tahu ini saya intensitas ringan atau saya intensitas sedang atau saya intensitas berat? Betul. Saya nggak tahu nih sebenarnya saya intensitas apa. Iya. Jadi caranya salah satunya kalau kita lagi olahraga, misalnya lagi lari gitu ya. Kalau intensitas ringan, kita kalau lagi olahraga itu kita masih bisa ngomong, masih bisa nyanyi. Betul. Jadi misalnya kita dengarkan musik, kita masih bisa nyanyi-nyanyi gitu. Itu masih intensitas ringan berarti. Ringan. Kalau kita sudah moderate atau sedang, maka mungkin kita masih bisa ngangkat telepon, masih bisa ngomong. Tapi kalau disuruh nyanyi itu agak susah kan, nyanyi nafasnya panjang ya, jadi agak sulit. Kalau intensitas berat, maka kita sudah tidak bisa ngomong, kita tidak bisa nyanyi, sudah ngos-ngosan. Nah, itu berarti intensitas berat. Kalau kita sudah sampai intensitas berat saat olahraga, turunkan saja ke intensitas moderate atau sedang, karena sebenarnya yang dianjurkan hanya intensitas sedang saja gitu. Apalagi pandemi ini sedang-sedang saja. Iya, biasa-biasa benih dok dia. Iya, yang penting sehat jantungnya. Betul. Nah, ini usia berapa tahun ini dok dianjurkan yang tadi itu olahraga yang 3 kategori itu ya? Kalau usia di atas 40, ini kan risikonya tinggi sekali untuk kena serangan jantung itu kan. Nah, sebaiknya olahraganya seperti apa aja dok? Sebenarnya ada persiapan olahraga yang kita namakan sebagai FIT gitu ya. Frekuensi, intensitas, time sama type itu tadi. Nah, tadi saya sudah jelaskan frekuensinya itu tadi 3 sampai 5 kali dalam seminggu, intensitasnya sedang dan timingnya adalah 30 sampai 45 menit. Ini berlaku untuk usia berapapun. Nah, type-nya yang agak berbeda ya. Type-nya kadang-kadang kalau misalnya usia muda mungkin apapun olahraganya bisa. Gitu ya, tergantung kesukaannya lagi apa sekarang. Tetapi untuk usia yang lanjut sebenarnya kita harus tahu dulu misalnya dia ada penyakit lainnya ya, terutama misalnya dia ada penyakit osteoartritis misalnya ya, jadi lututnya sakit. Atau kakinya sakit ya, ada gout ya, mungkin saja asam uratnya tinggi. Nah, mungkin bisa dihindari dengan olahraga yang jauh lebih mudah dibandingkan lari seperti bersepeda gitu. Tetapi olahraga yang paling bagus di antara semua olahraga yang lain sebenarnya untuk usia lanjut ya adalah olahraga berenang. Berenang. Sebenarnya itu paling baik. Kenapa? Karena pada saat kita berenang, semua otot di dalam tubuh kita itu bergerak ya, dilatih. Jadi dan dia juga kan ada pernafasannya, kita dilatih pernafasannya juga. Jadi itu sangat bagus untuk kesehatan jantung. Tapi kalau nggak bisa berenang, ya bisa ada pilihan yang lain, bisa bersepeda misalnya, atau berlari. Kalau nggak bisa lari, mungkin jalan cepat juga sudah cukup. Gitu. Oke. Ces Tribuners, mungkin sesi pertama kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi pada sesi kedua. Jadi sekarang kita akan menerima semua WA ya, semua pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan ke Dr. Ausi. Jadi nanti 3 pertanyaan itu yang dipilih dokter ini akan kami berikan cenderamata dari Unihel Makassar. Oke, mungkin kita jeda dulu.
Demikian dari saya, kita lanjut sebentar lagi. Baca Alim, pada sesi kedua bincang sehat kita bersama Dr. Osi. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, ini luar biasa sekali. Nah, nanti Ibu Dokter yang pilih yang mana yang baik, nah itu nanti yang kita kajikan. Silahkan Dok, bisa dipilih-pilih Dok. Oh ya, saya mungkin baca sekilas ya. Selamat siang semuanya, ada yang hadir, ada yang tams. Selamat siang semuanya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Hardianti Fitrah ya, mungkin ya. Selama ini dalam masyarakat dikatakan jika nyeri dada bagian kiri rasanya tembus bagian belakang, apakah itu benar Dok? Sakit jantung dan bagaimana mendeteksi dini penyakit jantung ya. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya Ibu. Jadi memang salah satu gejala khas dari penyakit jantung koroner yaitu adalah nyeri dada, terutama di sebelah kiri. Tidak harus di kiri ya, jangan kayak di sinetron-sinetron wah gitu, wah itu nggak selalu seperti di sinetron gitu. Kadang-kadang pokoknya rasanya nggak enak ya, ada rasa seperti ada yang ditindih, ada yang rasanya seperti ditusuk, ada rasanya sulit untuk ambil nafas, bisa di sebelah kiri atau di tengah dada ya. Kadang-kadang juga dia bisa menjalar ya. Jadi bukan hanya nyeri dada dari daerah kiri, tetapi disesuaikan
sesuai ada penjalarannya. Penjalarannya kadang-kadang di 4 tempat ya. Bisa ke arah leher ya ke atas, atau bisa ke punggung, tertusuk sampai ke punggung, atau ke lengan kiri ya, atau ke bagian lambung agak di bawah gitu. Jadi penjalarannya ada. Nah, yang harus diwaspadai kalau misalnya disertai dengan gejala-gejala tambahan. Misalnya tiba-tiba mual muntah hebat ya, atau keringat dingin, jadi bajunya tiba-tiba basah semua, itu harus hati-hati. Atau sesak nafas ya, jadi dadanya nggak enak, terus sulit untuk ngambil nafas gitu ya. Atau tiba-tiba berdebar-debar, rasanya nggak enak. Ya, itu adalah gejala-gejala yang akut namanya, atau gejala-gejala akut yang harus diwaspadai. Itu yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Pokoknya jangan tunggu lama, langsung cepat. Kalau itu nggak usah ditunggu lama-lama, jangan disimpan-simpan, dikerok dulu. Kadang-kadang suka gitu. Nggak, Ji, minum mekik dulu. Tolak itu angin. Nggak boleh sebut merek ya. Mungkin minum teh atau apa gitu, atau dikerok dulu, sering kayak gitu. Kerok dulu sini kok. Ya, biasanya datang merah-merah nih, padahal sebenarnya itu adalah serangan jantung. Kalau ada gejala seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Tetapi kalau misalnya nyeri dadanya masih, kalau nyeri dada kok tapi enakan sih kalau istirahat, atau misalnya sudah dikasih, memang ada penyakit jantungnya, dikasih obat sama dokter jantungnya salah satu untuk menghilangkan nyeri dada, jadi biasanya ditaruh di bawah lidah gitu ditetes, ya, ditaruh aja obatnya, jadi dia akan larut sendiri. Nah, kalau misalnya dengan obat itu, namanya biasanya isosorbit ya, atau ISDN atau apapun ya yang dikasih sama dokter jantungnya. Kalau misalnya masih enak setelah dikasih, itu masih aman. Tapi kalau misalnya saya sudah kasih sampai 3-5 kali gitu ya, masih terus-terusan nggak enak dadaku, itu berarti harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya nyeri dada ada tetapi masih membaik dengan istirahat atau dikasih obat yang dokternya suruh taruh di bawah lidah, itu mungkin masih yang stabil, penyakit jantung koroner yang stabil, itu enggak apa-apa, tetap dilanjutkan saja obat-obatannya. Tapi kalau ada gejala tambahan, apalagi nyerinya tidak hilang-hilang, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, ada pertanyaan apa lagi ya? Ini Anissa ini, Dok. Iya, apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Ocha dan Ibu Dok. Apakah benar ada hubungannya angin duduk dengan penyakit jantung? Itu apa yang dimaksud, Bu Dok? Pakai itu angin duduk? Angin duduk? Ada tuh angin duduk? Iya, ada. Sering pasien kadang-kadang kalau angin duduk gitu, orang-orang Jawa kalau bahasanya kayak didudukin angin gitu, masuk angin. Masuk angin? Iya gitu. Itu istilah awam ya, jadi rasanya kayak masuk angin gitu, atau angin duduk gitu. Ya, memang itu adalah istilah awam untuk biasanya dirasakan adalah serangan jantung gitu. Tetapi memang kalau merasakan gejala seperti itu dan itu tidak hilang-hilang lebih dari 10 menit masih terus-terus seperti itu harus diwaspadai, itu adalah suatu serangan jantung gitu. Tapi kalau masih enak setelah istirahat, setelah kasih obat ya, istirahat. Kalau ada nyeri dada, ingat harus istirahat dulu. Kalau istirahat masih tidak enak, itu segera dibawa. Kalau dia membaik ya enggak perlu diapa-apain. Jadi lanjutkan obat atau mungkin kontrol ke dokternya esok hari juga nggak apa-apa. Gitu ya. Iya. Ini lucu ini. Ada yang lucu. Bisakah dari Udi Bahru, bisakah pembuluh darah yang sudah tertimbun lemak dibersihkan kembali seperti semula? Wah, dibersihkan. Pakai. Saya juga bingung gimana cara bersihinnya ya kalau pembuluh darahnya kotor ya. Pakai rinso kali ya, bisa. Ya, jadi sebenarnya mungkin pemahamannya karena kan ada lemak yang nempel-nempel nih di pembuluh darah ya, lemak. jadi bisa kolesterol mungkin ya, kolesterol. Kalau kolesterol yang jahat yang LDL itu sudah nempel di pembuluh darah, ikatan dia itu berada sebenarnya bukan di luar pembuluh darah, dia berada di lapisan dalam pembuluh darah, namanya tunika intima. Jadi dia berada di dalam salah satu lapisan pembuluh darah kita, dan untuk dibersihkan bukan dibersihkan sih sebenarnya, tetapi dibuka penyumbatannya, yaitu bisa menggunakan stent ya. Tetapi kalau misalnya ada yang mengaku bahwa kalau saya minum obat ini hilanglah semua penyumbatan itu memang harus diteliti lebih lanjut, karena sampai sekarang sih setahu saya belum ada gitu. Jadi kalau bisa dibersihkan gitu tiba-tiba hilang semua ajaib, hebatnya. Rasa saya saya nggak laku nanti habis ini ya. Wah, hebat sekali. Mungkin saya harus belajar gimana cara bersihinnya.
Gitu. Nah, ada lagi, ini bagus ini pertanyaannya juga. Oh, bagus-bagus pertanyaannya dari Tazha Faradiba. Tazha Faradiba. Nah, Assalamualaikum Pak Ocha, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Mau nanya perbedaan serangan jantung dan gagal jantung dan cara penanganannya ya. Jadi serangan jantung itu tadi saya sudah jelaskan, mungkin sudah berulang ya. Jadi nyeri dada hebat karena lepasnya itu tadi ada penyumbatan di pembuluh darah koroner. Tetapi serangan jantung atau yang kita sebut sebagai infark miokard ya, itu kan tadi koronernya tersumbat, padahal itu adalah pembuluh darah yang memberikan darah ke otot jantung. Jadi karena dia tersumbat, maka otot jantung nggak ada makanannya nih. Betul. Nah, otot jantung yang nggak dapat makanan bisa rusak. Ya, bisa merusak sampai ada kematian jaringan namanya. Jadi sampai pompanya, kan fungsi pompa itu dibantu oleh otot ya, otot jantung kita. Otot yang bantu pompa itu rusak. Nah, ke pompa kita normalnya itu di atas 55%. Jadi pompanya bagus gitu. Pada saat kita infark atau serangan jantung, maka otot yang terkena serangan tersebut itu bisa rusak dan tidak bergerak. Jadi gerakannya itu menjadi lebih lambat. Lebih lambat dibandingkan mungkin area yang lainnya. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam posisi seperti itu, di mana pompanya sudah menurun, apalagi pompanya sudah sangat turun sampai biasanya di bawah mungkin 30% gitu ya, itu namanya sudah pompa jantungnya sudah turun sekali. Itu yang kita sebut sebagai gagal jantung gitu. Gagal jantung itu ada beberapa keluhannya, ada gejalanya, misalnya salah satunya sering sesak nafas, ya, atau bengkak ya. Kadang-kadang perutnya tambah lama tambah bengkak. Atau kakinya bengkak. Hati-hati yang besar perutnya. Iya, waduh. Saya langsung gini-gini Pak Ocha. Iya. Kalau perutnya tiba-tiba tambah lama kok tambah besar ya, setelah beberapa saat setelah sakit dada kok perut saya tambah besar, atau kok kaki saya tiba-tiba dua-duanya ya, bukan salah satu, dua-duanya bengkak gitu, juga. Atau tangannya bengkak gitu. Nah itu harus hati-hati, mungkin saja sudah jatuh pada gagal jantung, atau dia sesak nafas. Biasanya tidur satu bantal ya kalau di rumah, dia lebih enak kalau kayaknya sih lebih suka kalau dua bantal, atau dia posisi duduk. Nah itu harus hati-hati, itu mungkin salah satu tanda-tanda gagal jantung gitu. Hati-hati ke pemirsa yang besar perutnya nah, tiba-tiba. Terus ini Son Pemantau. Banyak yang ngerokok tapi kelihatannya sehat-sehat saja, bahkan usianya melebihi orang yang tidak merokok. Apa pendapat dari ilmu dan pengalaman dokter mengenai hal ini? Ya gini, usia itu bukan saya yang menentukan, yang pertama ya, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala rahasianya. Tetapi kita tugasnya manusia adalah menjaga yang telah dititipkan. Salah satu adalah jantung kita dan pembuluh darah kita. Yang kita tahu bahwa rokok itu bisa menyebabkan kerusakan di salah satu pembuluh darah kita, atau bahkan semua, bisa sampai ke kaki juga bisa pembuluh darah. Jadi intinya rokok itu, racun dari rokok itu bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya dia sehat-sehat saja, kelihatannya sehat, tetapi dia merokok. Nah mungkin saja ya, kalau kita ketemu sama orang yang sakit jantung, ya orangnya biasa-biasa aja juga, memang dia tidak ada penampakan, ya bisa saja yang harus ingat bahwa penyakit jantung koroner ya, itu perjalanannya lama sekali. Betul, bukan kita merokok hari ini langsung besoknya, tidak. Itu enggak. Jadi perjalanannya bisa bertahun-tahun gitu. Dan itu kalau kerusakannya sekarang pada usia muda, mungkin orangnya kelihatan sehat-sehat saja, tapi di dalam pembuluh darahnya itu sudah mulai rusak. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darahnya semakin lama semakin rusak dan ada penumpukan. Nanti pada usia tua baru dia misalnya ya akhirnya jadi kena serangan jantung gitu. Jadi bukan berarti bahwa kelihatannya fit berarti tidak ada penyakit jantung sama sekali. Memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tahu itu. Gitu. Tetapi kalau bisa dihindari rokok, hindari, karena itu sangat bisa merusak pembuluh darah kita, dan kita harus menjaga pembuluh darah kita dan jantung kita supaya pompanya tetap bagus, pembuluh darah semakin lancar supaya kita bisa hidup lebih lama. Iya betul. Yes, terbenar ya. Dengar semua nah yang perokok. Alhamdulillah.
Nah, ini ada juga dari Arif Usman. Kalau muncul nyeri, mungkin tadi udah dijelaskan sedikit ya. Muncul nyeri biasa sesekali dalam sebulan di dada atas bagian kiri. Apa kira-kira itu jantung ya, Dok? Apa solusinya, dokter? Oke, selamat siang ya, siang menjelang sore Pak Arif. Kalau nyeri dada di sebelah kiri yang tadi saya jelaskan memang bisa merupakan suatu penyakit jantung, tetapi itu memang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk tahu apakah benar ini adalah penyakit jantung atau tidak. Yang kedua, kita harus tahu faktor resikonya, apakah Bapak ini mempunyai resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner atau tidak. Jadi kalau misalnya Pak Arif masih usia muda, tidak ada kolesterol, keluarga juga nggak ada yang pernah sakit jantung, semua sehat, ya mungkin faktor resikonya lebih rendah untuk terjadi itu. Tapi kalau ternyata ada faktor resiko, tensinya tinggi atau LDL-nya tinggi, terus mulai ada nyeri dada, saran saya sih lebih baik diperiksakan biar kita bisa evaluasi lebih lanjut gitu. Jadi begitu Pak Arif jangan suka begadang. Begadang juga bisa berpengaruh ya, Dok? Kalau iya kurang tidur ya, itu salah satu faktor untuk, karena kalau kita kurang tidur itu metabolisme tubuh itu kan terganggu, karena kan pada saat kita tidur itu tubuh meregulasi semuanya, tekanan darah, metabolisme tubuh. Jadi kalau tidur kita kurang itu terhambat. Nah, akhirnya bisa beresiko untuk terjadi penyakit apapun, bukan hanya penyakit jantung sebenarnya. Iya betul. Karena organ tubuh pada saat kita istirahat, itu dia refresh. Iya betul, refresh. Sama handphone kalau sudah terlalu panas, kita harus istirahatkan dulu. Nah, ini ada satu lagi, Dok, dari Nur Fadila. Mau tanya, Dok, saya pernah diperiksa darah, tapi semua jari ditusuk jarum, tidak ada keluar darah. Mati meja. Waduh. Tidak mengalir darahnya, Dok. Jadi diiris jariku, baru ada darah keluar. Tapi itu pun mengumpal dan cepat kering. Apa tahu ini, Dok, ini berhubungankah dengan jantung, Dok? Sebenarnya sih kalau itu adalah suatu penyakit jantung sih sebenarnya kita harus evaluasi lebih lanjut ya. Saya nggak bisa langsung ini pasti sakit jantungnya atau ada kelainan darah atau apa, itu harus melalui pemeriksaan ya. Saya saya bukan cenayang, saya nggak tahu itu kejadiannya kayak gimana gitu ya. Tetapi kalau yang harus diingat bahwa ketika darah itu keluar, ya kan kalau kita berdarah itu kan ada proses pembekuan darah. Jadi kalau darah keluar terus habis itu darah itu akan membeku memang, karena kalau dia sudah kena dengan udara dan segala macam, darah itu tiba-tiba akan jadi bekuan, gitu. Bukan berarti ya di dalam darah dia ada bekuan, belum tentu ya, belum tentu. Jadi pada saat darah itu keluar ya dia bisa saja memang membeku. Tapi apakah yang keluar adalah bekuan ya saya karena nggak tahu gimana prosesnya waktu itu, jadi saya nggak bisa menjawab banyak. Iya. Ini kita sebut-sebut semua pemirsa kita ini dari Amang Channel, hadir Met Siang. Selamat siang semuanya. Terus dari YT Dion, terus Ainul Yakin hadir, Fadil Muhammad inspiratif, Rudi Salam, dia kasih jempol 4 jempolnya Pak Rudi Salam. Terus dari Hardianti Fitria hadir, Amiruddin juga kasih jempol 3. Terus Dani like mantan Tribun Timur. Hasrul Rusdi menyimak Pak Presidenku. Wah, siapa nih presidennya ini, Pak Hasrul Rusdi? Iya, Pak Kakak Rusdi, sehat selalu ya. Terus RMH Roy Maju Hotasoid, topiknya menarik dan inspiratif. Terima kasih Pak RM. Terus Five Brisi nyimak Pak Bukit Magfira, Taufik Hidayat hadir, Munawwarah nyimak. Munawwarah terima kasih ilmunya Budok. Ini Munawwarah ya, terima kasih sama-sama Bu Munawwarah. Abdiwan Muhammad nyimak. Wah, ini pendengar setianya juga ini, bincang sehat kita ini, Dok. Abdiwan Muhammad. Alhamdulillah. Bobo Milkita jempol, terima kasih. Kita kasih juga jempol ya, sudah mengikuti acara kita.
Terus subscribers kembali yuk, sukses selalu. Ada tuh orang namanya subscriber kembali. Terus Habib Muhammad Khair, penjelasan dari Ibu Dokter sangat mudah dipahami. Sukses terus Ibu Dokter. Ya, terima kasih Pak Habib. John K, vape atau rokok? Sebenarnya resikonya setelah penelitian ya. Iya. Jadi memang kontroversial ya waktu itu karena banyak yang vape, banyak juga yang merokok. Tetapi yang vape merasa kalau itu sebenarnya resikonya sama saja. Sama saja ya. Jadi memang resikonya sama saja. Sama. Kalau lebih baik tidak dua-duanya. Ini yang saya paling Terus ini banyak pertanyaan ini, tapi mungkin waktu masih ada kah untuk disebut-sebut semua ini? Sudah diangkat jempolnya juga oleh operator kita. Mungkin Ibu Dokter bisa nanti pilih 3 orang penanya tadi. Nanti teman-teman di WA sama admin siapa-siapa. Jadi ini langsung sama Ibu Dokter, dan juga nanti saya kirimkan siapa-siapa yang dipilih oleh dokter. Jangan sampai dia bilang nepotisme. Baik. Mungkin Bu Dok sebelum berakhir mungkin ada closing statement untuk Tribuners semua ini supaya bisa menjaga lebih hidup sehat. Silahkan. Selamat sore, Ces ya. Ces. Selamat sore Tribuners, semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat ya. Yang paling harus kita ingat adalah kesehatan itu sangat mahal harganya. Ya, kita diberikan kesehatan dari Tuhan untuk dijaga. Salah satunya adalah menjaga jantung kita, karena itu adalah organ yang paling vital di tubuh kita karena memompakan darah dan pembuluh darah kita yang memberikan aliran ke seluruh tubuh kita. Jadi lakukan tips and tricks yang harus diingat adalah yang pertama, cek rutin kalau misalnya punya faktor resiko, berhenti merokok, jangan lupa untuk rajin berolahraga ya, yang tadi saya sudah jelaskan olahraganya seperti apa, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan hindari makanan-makanan yang tidak dianjurkan ya, seperti tadi goreng-gorengan dan lain sebagainya, dan kelola stres. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, dan ya terima kasih banyak Kak Ocha sudah mengundang saya di sini. Terima kasih Dok. Semoga bermanfaat. Insya Allah semoga berkah selalu pertemuan kita. Nanti akan ada sesi kedua mungkin ya Dok. Nanti kita undang lagi, siap-siap ya Dok ya. Karena memberikan ilmu berarti kita memberikan pahala juga, dan kita menarik pahala juga dari orang. Nah, kalau ada yang tanya tadi, kalau saya mau ketemu dengan dokter mau periksa jantung saya, sebaiknya kemana? Dokter praktek di mana? Silahkan Ibu Dok. Iya. Wah, saya nggak boleh ini ya, nggak boleh promosi sebenarnya. Sibuk saja dong. Ya, saya bekerja di Pusat Jantung Terpadu Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan juga di Rumah Sakit Unhas, dan juga di Rumah Sakit Sandi Karsa di Makassar. Ada yang mau minta nomor handphonenya dokter? Waduh, nanti minta sama Kak Ocha kalau gitu. Minta sama saya ya. Karena biasanya itu kalau kita sudah dokter ini, kita sudah enak, merasa enak, biasanya itu kita jadikan sebagai dokter keluarga. Amin, ya? Amin. Oke, terima kasih Tribuners sudah ikuti perbincangan kita, ngobrol sehat kita pada sore hari ini tadi sampai akhir. Terima kasih banyak. Nantikan ngobrol sehat kita setiap hari Kamis tepat pukul 2. Dan insya Allah semua mendapat berkah dari ngobrol sehat ini. Kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan kesehatan, ditambahkan rezeki kita, dan ditambahkan umur kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.